Setelah 2 tahun menikah, rumah tangga pasangan Sandrina Sinta Malakiano dan Enrico Sanvinka alias Rico Ceper berada di ambang perceraian. Isu ini telah terdengar sejak beberapa bulan lalu. Namun baru sekarang mereka akhirnya mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut. Dalam sebuah tabloid infotainment, Rico membenarkan dirinya telah mengajukan gugatan cerai kepada Sandrina lewat Pengadilan Agama Tangerang. Rabu malam kemarin para wartawan menemui Sandrina di rumahnya di kawasan. Gila lu, kagak sadar-sadar juga lu. Sebelum dan sesudah, yang ini adalah penampilan bintang sinetron Sukma Ayu ketika rambutnya yang pernah dipotong pelontos mulai terlihat panjang. Dan inilah dia setelah rambutnya dibabat habis lagi untuk kedua kalinya pada hari Selasa lalu. Penampilan Sukma yang feminim dengan rambut mulai memanjang ternyata tidak bertahan lama. Ia harus merelakan mahkotanya dipotong pelontos. Padahal Sukma sendiri ingin memanjakan rambutnya. Sama seperti ketika pertama kali rambutnya dipotong, kali ini pun karena tuntutan peran dalam sinetron kecil-kecil Jadi Manten atau KKJM yang dibintanginya. Rupanya penggemar sinetron KKJM sempat protes dengan model rambut Sukma Ayu yang mulai panjang lagi dalam sinetron tersebut. Kepada Cek dan Recek, Sukma mengaku terkejut ketika sutradara KKJM Yasman Yazid memintanya dibotaki kembali. Berikut tanggapan Sukma Ayu sebelum rambutnya dipangkas pelontos untuk kedua kalinya. Perasaannya pertama kali ya sempat ya kaget aja gitu, sebab permintaan masyarakat, permintaan broadcast juga gitu. Mereka maunya Rohaya tetap jahil, tetap bandel, tetap ngeselin deh gitu. Awalnya sih memang aduh gimana botakin lagi nih, aku pengen panjangin rambut, cuman ngomong gitu aja. Cuman akhirnya ya banyak yang support, orang-orang sini juga, saudaraku juga support juga. Terus kayak pemain kayak kayak Keke juga, dia juga support aku juga, ngomong pokoknya ngebesarin hati aku lah. Kasihan dia gitu loh, setiap sampai di lokasi harus dibotakin lagi, itu aku abis dikerok gitu dia merasa pusing-pusing sebentar. Saya pikirannya ke situ, makanya udah setahun kan, lama sekali, coba kita bayangin kan. Saya ngerasa itu kan, ya saya coba masuk, saya bilang ya kita coba deh mulai episode 53 ini kamu nggak usah digundul. Udah 2 hari saya ngomong kan. Ya tapi keadaannya gitu. Apakah Sukma Ayu rela digunduli karena ada peningkatan honor yang diberikan kepadanya? Masalah honor sih ya ada peningkatan lah ya, cuman ya masih balance lah sama pengorbanan yang udah aku korbankan. Lantas bagaimana tanggapan Sukma Ayu jika suatu saat nanti pada dirinya melekat image rambut pelontos? Cuman di sinetron ini aja kok aku tampil botak. Dan aku ya kecuali kalau misalnya aku kemana-mana botak, terus ada acara apa aku botak gitu ya, mungkin bakalan image itu bakalan terus ngelekat di aku kali ya. Proses pemangkasan rambut Sukma Ayu ini bukan cuma diliput oleh media infotainment, tetapi juga direkam oleh kru untuk dijadikan bagian dari adegan sinetron. Melihat model botaknya yang baru itu, Sukma mengungkapkan perasaannya. Udah lama soalnya nggak dibotakin, jadi rada-rada cuman udahlah, nggak gimana-gimana banget sih, nggak juga. Lebih syok mana, saat dibotaki pertama kali atau yang sekarang? Kayaknya lebih shock yang ini deh kayaknya, kalau gue rasa. Nggak tahu kenapa. Kalau yang pertama kali dulu kayak nyantai-nyantai aja gitu. Woi, pelan-pelan lo kalau di salon gue motong dipencet-pencet dulu. Begini ini apa lo nyerocos aja kerjanya. Gue pencet-pencet sini. Itu, gue pencet-pencet ya. Rumah tangga pasangan pembaca berita Sandrina Malakiano dengan penyiar radio Rico Ceper tengah dilanda kemelut. Rico Ceper telah mendaftarkan gugatan cerai terhadap Sandrina di Pengadilan Agama 3 Raksa Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 6 Desember lalu. Pekan depan sidang pertama gugatan perceraian pasangan ini akan digelar. Berikut penuturan Sandrina Malakiano serta Rico Ceper yang ditemui di tempat terpisah. Setelah 2 tahun menikah, rumah tangga pasangan Sandrina Sinta Malakiano dan Enrico Sanvinka alias Rico Ceper berada di ambang perceraian. Isu ini telah terdengar sejak beberapa bulan lalu. Namun baru sekarang mereka akhirnya mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut. Dalam sebuah tabloid infotainment, Rico membenarkan dirinya telah mengajukan gugatan cerai kepada Sandrina lewat Pengadilan Agama Tangerang. Rabu malam kemarin para wartawan menemui Sandrina di rumahnya di kawasan Bintaro. Penyiar berita yang mengaku tengah sakit itu mencoba menjawab pertanyaan media infotainment. Sementara Rico yang ditemui tim Cek dari Cek pada Kamis pagi kemarin seusai siaran lebih banyak mengeluarkan pernyataan no comment.
Jumat malam kemarin di tengah kesibukan dan masalah rumah tangganya, Sandrina memberikan waktu khusus kepada Cek dan Ricek untuk berkomentar seputar berita perpisahannya dengan sang suami. Kalau soal gugatan itu saya rasa semua juga sudah tahu ya, karena Riko sudah bicara seperti itu. Kami berdua, saya dan Riko, sudah menyepakati sebagai komitmen kami bersama bahwa kami tidak akan memberikan statement secara terpisah atau sendiri-sendiri, dan bahwa kami hanya akan berbicara kalau kami ada bersama-sama berdua sebagai sebuah pernyataan bersama. Jadi mohon dimaklumi, saya tidak boleh melanggar komitmen itu. Teman-teman wartawan juga pada tahu katanya, udah sampai ke Tangerang segala ya. Ya begitulah adanya gugatannya. Lebihnya saya belum komentar lagi gitu. Saya aja lupa nomor gugatannya, kamu hafal. Bila memang keduanya telah berkomitmen untuk memberikan pernyataan bersama kepada pers, lantas bagaimana dengan pernyataan Riko di beberapa media yang mengiyakan proses perceraiannya dengan Sandrina? No comment juga. Biarlah ini menjadi bagian dari keluarga kami. Riko mendaftarkan gugatan cerainya pada Sandrina tanggal 6 Desember lalu di Pengadilan Agama Tangerang. Rencananya pekan depan sidang pertama akan digelar. Apakah Sandrina telah menerima surat panggilan untuk sidang pertama perceraiannya itu? Saya baru kemarin mendapatkan surat yang terus terang isinya saya juga belum pelajari betul. Pada waktu bersamaan dengan mencuatnya berita perceraian mereka, santer juga beredar isu keretakan rumah tangga pasangan ini disebabkan hadirnya orang ketiga. Benarkah demikian? No comment. Saya malah belum dengar ya kalau memang ada isu atau wacana yang digelindingkan mengenai orang ketiga, entah dari pihak saya atau dari pihak Riko. Mau itu orang ketiga, keempat, kelima, keenam, tidak ada, itu tidak benar. Saya memang dari dulu orangnya kalau memang sudah menyerahkan diri saya untuk mendampingi seseorang, 110% diri saya akan saya abdikan. Mungkin ada ya, kalau ada orang ketiga, betul. Yang muncul dalam kehidupan saya dan Riko 16 bulan yang lalu. Namanya Keisha, putri kami. Itu bukan, di mata saya bahkan bukan orang ketiga. Itu makhluk kecil yang menempati urutan pertama. Beberapa waktu lalu, perkawinan Sandrina dan Riko juga pernah diberitakan retak karena Riko ringan tangan terhadap istrinya. Mengenai kabar ringan tangan bahwa Riko katanya ringan tangan, suka memukul, itu juga tidak benar. Dan tanggung jawab saya untuk meluruskan berita itu. Tidak mungkin Riko berbuat seperti itu. Bagaimana pula dengan isu keributan yang telah terjadi di antara mereka karena penghasilan Sandrina yang lebih besar daripada Riko? Itu salah jelas, itu bisa saya jawab. Saya di kantor cukup terjamin, saya karyawan. Alhamdulillah kantor saya sangat, dari dulu juga S1 saya kepake. Dari dulu yang namanya Sandrina itu selalu meletakkan standar kepuasan di depan mata. Apapun yang ada di hadapan saya syukuri. Apakah itu sedikit, apalagi kalau sampai berlebih. Intinya saya percaya bahwa itu semua sudah digariskan, dan puas tidaknya kita memandang hidup itu kan kembali ke diri kita sendiri. Dan materi buat saya sama sekali bukan tolak ukur untuk menentukan kebahagiaan atau kepuasan kita. Sandrina dan Riko menikah pada tanggal 28 Oktober 2001 di Masjid Raya Bintaro. Mereka telah dikaruniai satu putri berusia 16 bulan bernama Keisha Alea Malikiano Safina. Saat Cek dan Ricek menjumpainya malam kemarin, Sandrina mengungkapkan perasaannya menghadapi kemelut rumah tangganya. Saya sedih pasti. Mengenai cobaan ini ya saya akan berusaha untuk ikhlas. Memang itu ajarannya ya. Berusaha menghadapi hidup dengan keikhlasan. Memang tidak mudah. Tapi mungkin disinilah saya harus mulai belajar. Dan saya berusaha untuk melihat ini sebagai salah satu ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah, karena Allah sayang pada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan doakan saya tetap bisa tawakal, tetap bisa mendapatkan hikmah dari segala kejadian ini, bisa membuat saya menjadi manusia yang lebih baik, bisa lebih sabar, bisa lebih, ya mungkin Allah ingin saya lebih rindu dan meningkatkan ibadah saya. Saya sebagai ibu rumah tangga
berusaha menjadi ibu yang sebaik mungkin untuk putri semata wayang kami, matahari kecil saya, Keisha, dan matahari kecil kami berdua. Lebih jauh tentang kilas balik perjalanan cinta Sandrina dan Riko dapat Anda simak dalam tayangan Cek dan Dicek edisi Sabtu 20 Desember 2003 besok.